13 Januari ketika sedang jogging di belakang Hotel on the Rock bersama keluarga. Di tengah saya jogging itu terasa badan kok seperti kurang enak begitu. Jangan-jangan ini COVID nih. Kami seisi rumah menjalani swab antigen. Dari hasil swab itu saya sendiri yang reaktif, CT scan dada, dilihat kondisi paru-paru. Ternyata paru-paru saya masih bersih sekali. Waktu itu bersih sekali, tidak ada flek sedikit pun. Dalam tempo 4 hari, demam panas tinggi sampai 38, jalani pemeriksa ulang CT scan dada, dan hasilnya dari CT scan ini paru-paru saya sudah kabur putih seluruhnya, hampir seluruhnya. Jadi hanya dalam tempo 4 hari dari kondisi yang bersih sudah buram putih. Saya kondisi waktu itu bernapas sudah agak susah, rentang indeks Courage punya saya dari evaluasi dokter itu yang tertinggi Courage 5. Yang tertinggi, tidak ada lagi Courage 6. Takut, khawatir, cemas. Putri saya, Dr. Iren, nangis ketika dia tahu. Kalau terlambat mungkin 1 hari, 2 hari saja saya tidak tertolong lagi. Jangan sepelekan kondisi awal yang ringan, Bapak Ibu. Virus ini seperti setan yang ada di mana-mana, tapi kita tidak tahu dia di mana. Nah, Pak Teo, selama proses isolasi mandiri, menurut Pak, lingkungan sekitar, baik keluarga maupun mungkin tetangga, itu responnya bagaimana? Mereka menerima atau ada semacam stigma seperti yang kadang-kadang kita lihat di media sosial? Kalau itu sih saya tidak merasa lagi ada stigma. Ya mungkin karena pada saat saya terpapar, itu memang kondisi Kota Kupang sedang mengalami eskalasi yang luar biasa dengan pasien COVID ini. Itu pertama. Yang kedua, ya saya justru pengen supaya orang tahu, tetangga saya tahu bahwa saya terpapar COVID. Nah Gitu. itu kenapa tuh Pak? Biasanya orang malah mau sembunyiin. Biasanya orang kalau kena COVID mereka nggak mau kasih tahu. Kalau saya tidak, justru saya sampaikan informasi ini ke semua tetangga. Kebetulan saya ketua RW 07 Neponaik. Kita punya grup WA dan saya umumkan itu. Supaya tetangga semua juga tahu dan berhati-hati. Harus itu, kita harus sampaikan itu. Saya umumkan kok, Dok. Mengumumkan itu menurut saya satu hal yang sangat positif ya. Justru dari beberapa teman saya tuh ketika mereka memberitahu kepada keluarga memang biasanya didukung. Nah, jadi saya pernah baca juga bahwa kita perlu solidaritas bukan stigma dalam menghadapi ini. Menurut Pak, respon orang yang mendukung itu apakah punya peran penting dalam proses penyembuhan atau tidak, Pak? Penting sekali, penting sekali. Jadi pertama keluarga mereka terima, mereka berjuang tapi berjuang keras mencari obat-obat dan lain-lain, plasma, konvalesen dan lain-lain. Kemudian tetangga sendiri juga ya beri ucapan, doa, permohonan agar saya cepat sehat kembali. Dan saya berterima kasih mendapat dukungan itu. Semakin kita terbuka, semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan itu bisa mempermudah proses penyembuhan kita. Ya, tapi memang ketika saya di ruang isolasi ini kan ya dokter tahulah itu orang masuk dalam keadaan parah, keluar itu sebagian sudah jadi jenazah. Dan saya sempat stres memang. Hampir setiap malam mendengar ratapan orang yang kehilangan keluarga setelah mengalami sesak napas selama beberapa hari.
Dan itu sempat membuat saya stres. Terus terang memang sempat membuat saya stres. Dan sampai saya tidak mau baca grup-grup WA, ya selain dari grup WA keluarga saja. Telepon pun dilarang oleh anak-anak dokter ini, tidak boleh terima telepon. Hari ini teman saya si A meninggal karena COVID, langsung dimakamkan. Besok ada teman lagi si B, lusa ada lagi. Waduh, memang stres sekali itu. Itu juga salah satu tips ya, bagaimana kita, salah satu triknya tidak terlalu membaca berita-berita yang kematian-kematian, karena itu bisa membuat kita semakin Betul, kepikiran. Orang-orang bilang hati yang betul, gembira itu obat, jadi harus tetap betul, betul, gembira. Nah, selain dari betul. menghindari berita-berita itu, ada tips-tips lain untuk supaya secara psikis kita tetap bisa, dalam tanda kutip ya, meskipun keadaan tidak menyenangkan, tapi tetap stay enjoy begitu Pak, tidak sampai stres. Ada tips-tips lain kan? Ya itu penting sekali memang. Suasana hati itu sangat menentukan proses penyembuhan kita ya. Selama di ruang isolasi, itu saya sering mengecek saturasi sendiri. Dan karena stres, itu saturasi saya seringkali dia turun-turun sendiri begitu. Suatu waktu, itu ada perawat yang luar biasa. Saya masih ingat betul nama perawat ini. Dia datang, disuruh oleh dokter, disuruh cek berapa saturasi saya sebenarnya. Dia bilang, Pak, Bapak, panggilannya Opa. Kebanyakan kan kita yang sudah tua-tua di rumah sakit panggil Opa. Opa jangan lihat ini alat tes saturasi. Sekarang saya mau nyanyi. Wah, dia bernyanyi suruh saya ikut nyanyi juga begitu. Saya nyanyi sambil saya tidak mau lihat ini alat tes. Cuma sekali-sekali dia suruh lihat ketika dia tahu ini tinggi. Dan aneh benar. Padahal beberapa saat sebelumnya saya tes sendiri, rendah sekali. Sampai di bawah 90 gitu. Ketika dia bernyanyi, suruh saya juga ikut nyanyi, itu saturasi saya bisa sampai 97, 98, berkisar situ, dan itu lama, sampai sekitar 5 menit lebih. Jadi suasana hati itu sangat menentukan, Pak Dokter. Memang betul, itu saya alami itu. Saya sendiri hampir tidak percaya loh, kenapa kok bisa sampai begitu? Aneh, tapi nyata. Ketika saya ikut nyanyi, kok bisa gitu sampai 97, 98. Dan itu bukan hanya 1-2 menit. Luar biasa sekali. Luar biasa juga ya Pak perawat yang Wah, luar memberikan biasa. pelayanan sepenuh hati itu. Betul, betul, betul. Sekarang juga banyak masyarakat mulai membilang bahwa itu sebenarnya tidak real. Nah, itu kalau sebagai seorang penyintas, Bapak melihat kondisi ini bagaimana, Pak? Waduh, kalau ada masyarakat yang berpendapat seperti itu, kalau saya boleh pakai kata yang agak kasar, itu gila orang itu. Sungguh-sungguh gila. Memang di grup-grup medsos itu ada sih masih 1-2 yang percaya hoax itu, dibilang itu karang-karangan saja hoax dan sebagainya. Waduh, jangan deh. Jangan sekali-sekali anggap itu COVID tidak ada. Saya sudah alami itu dan saya hampir saja lewat. Bahkan gejala yang ringan sekalipun jangan dia pandang enteng. Saya awalnya juga berpikir simptom yang saya alami itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Ternyata hanya dalam tempo 4 hari status korat 1 berubah menjadi korat 5. COVID itu nyata dan jangan pandang enteng gejala ringan COVID. Ya, seringkali kita baca di medsos, di grup-grup itu dibilang misalnya pakai madu hutan, pakai bawang putih, pakai macam-macam. Kalau menurut saya itu tidak ilmiah medis ya. Jangan. Sangat berbahaya kita percaya pada hal-hal seperti itu. Paling baik begitu terpapar, ketika tahu itu langsung konsultasi dengan dokter. Penting sekali itu. Jangan percaya yang obat-obatan alternatif, macam-macam itu. Ya, percayalah yang sudah terbukti ya, kurang lebih begitu, Pak. Yang sudah dibuktikan Ya. secara ilmiah. Oke, Pak. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk masyarakat. Tadi sudah dipesankan bahwa jangan anggap remeh gejala, terus harus tetap
terbuka kepada teman-teman atau rekan-rekan, kemudian jangan percaya dengan alternatif-alternatif yang belum terbukti. Mungkin masih ada pesan lain untuk masyarakat, baik yang sudah pernah kena maupun yang belum pernah terinfeksi dengan COVID ini. Menurut saya ya, pengalaman saya, itu terapi dengan plasma konvalesen itu sangat efektif. Kesatu, itu biayanya sangat murah, bahkan tanpa biaya, ya. Dan itu sangat efektif mengatasi COVID ini. Untuk itu, mari kita semua penyintas COVID bergabung dalam kelompok-kelompok atau komunitas penyintas COVID yang sudah ada beberapa kelompok ya di NTT teristimewa di Kupang, supaya kita bisa menolong sesama dengan plasma konvalesen kita, penyintas COVID ini. Penting sekali, dan dari konsultasi saya dengan ahli patologi klinis, itu kita jangan sekali-sekali khawatir bahwa ketika kita memberi plasma konvalesen kita kepada orang lain, itu imunitas tubuh kita menurun. Sama sekali tidak, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ibarat pasukan tempur, itu pasukan tempur kita sudah kenal musuh. Sementara musuh yang baru datang nanti, kemudian setelah misalnya ada gelombang kedua, virus itu masuk lagi dalam tubuh, virus itu belum kenal lawannya, yaitu leukosit kita ya. Tapi leukosit atau darah putih kita sudah kenal dia. Jadi sekali lagi kita menolong sambil memperkuat imunitas tubuh kita sendiri juga. Karena itu penting sekali, mari kita bergabung dalam komunitas-komunitas penyintas COVID yang saya tahu yang cukup besar. Komunitas yang ada itu yang dipimpin oleh Bapak Edu Mandala ya. Pak Edu ini, Edu Mandala, beliau kerja di Bank TLM, mengetuai satu kelompok yang besar, cukup besar. Beliau sudah mendonorkan plasma konvalesennya 6 kali. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita yang sudah selamat dari bahaya COVID ini, sudah terpapar dan sembuh, mari bersama kita menolong sesama. Kalau kita semua mau menolong sesama kita dengan plasma kita, maka akan banyak sekali yang bisa sembuh. Menjadi berkat buat banyak orang, Pak ya. Iya, betul. Jadi berkat buat banyak orang, Pak Dokter. Ya, luar biasa. Terakhir, Pak. Kita kan lagi mau sementara vaksin nih. Nah, tanggapan atau pandangan mengenai vaksin bagaimana, Pak? Ya, kita harus jalani. Kita harus dapat vaksin itu, gitu. Percayakan sekali lagi pada ilmiah medis ya. Vaksin itu kan sudah menjalani prosedur sampai fase ketiga, uji coba fase pertama, kedua, tes dan sebagainya, uji klinis dan sebagainya. Jadi jangan pernah ada yang bilang, saya tidak mau vaksin, saya takut, bahaya. Itu salah besar itu. Kesempatan vaksin ini, apalagi gratis dari pemerintah, manfaatkan kesempatan ini. Penting sekali itu vaksin. Saya rasa sudah banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Pak Theo. Sangat bagus sekali sharing dari Pak Theo ini. Semoga teman-teman yang mendengar bisa mendapatkan banyak pelajaran yang penting, terutama di masa pandemi ini yang mungkin 1 tahun ini belum akan selesai. Mungkin kita masih akan menghadapinya. Nah, saya rasa semua saran-saran praktis dari Pak Theo itu bisa sangat membantu buat teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Theo sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di video ini, Pak. Terima kasih juga Pak Dokter David, luar biasa. Ya, Pak Dokter mau mengedukasi masyarakat atas inisiatif sendiri, tentu dengan biaya sendiri juga, ini luar biasa. Ya. Salam baik, sehat, Pak. Dok. Ya, salam sehat, Pak. Tuhan memberkati. Ya, jaga protokol kesehatan 5M.